A, B, C. Bagaimana selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar, walaupun kita masih belajar PJJ ya. Dan jangan lupa tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan, walaupun hanya berkegiatan di rumah. Nah, pada pembelajaran keempat ini, kita akan melanjutkan di pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar bagaimana proses produksi kerajinan tekstil, gitu ya. Nah, jadi harapannya setelah kita belajar bagaimana proses produksi kerajinan tekstil, harapannya nanti kita bisa mendeskripsikan alat dan bahan, lalu prosesnya, bagaimana sih cara membuat kerajinan tekstil itu, dan nantinya kita bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, tapestry. Ya. Jadi, para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun itu sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Nah, selanjutnya menyebar ke Eropa, Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Nah, oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia. Nah, saat kita menjelajah Indonesia terungkap banyak kekayaan menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, nah, serta ragam hasil hiasnya yang beraneka ragam. Jadi tapestry itu apa sih? Nah, tapestry itu merupakan salah satu hiasan gitu ya, yang cara pembuatannya itu dengan menenun. Nah, lanjut. Nah, anak-anakku, berikut Ibu tunjukkan beberapa contoh hiasan tapestry yang dibuat dengan teknik tenun serat gitu ya. Itu gambar yang pertama. Nah, itu contoh hiasan yang kedua. Dan ini hiasan yang ketiga. Bisa terlihat jelas ya? Nah, next. Nah, bahan pembuatan hiasan tapestry. Nah, jadi bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestry itu yang pertama ada yang gambar yang atas itu namanya benang tipis untuk lungsi, dan sedangkan gambar yang bawah ada merah yang disampir-sampirkan itu benang tebal untuk pakan. Nah, lanjut, alat untuk membuat hiasan tapestry. Nah, itu alat yang kita gunakan untuk membuat hiasan tapestry. Yang pertama itu ada kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi, gitu ya. Jadi benang lungsi yang kecil itu tadi dimasukkan ke kayu spanram. Nah, setelah itu alat yang kedua adalah batang kayu, gitu ya. Itu contohnya bisa anak-anakku lihat di gambar. Nah, sekarang kita coba belajar, proses pembuatan tapestry. Bagaimana sih proses pembuatan tapestry? Nah, ya tahap yang pertama itu adalah pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Nah, contohnya itu bisa kalian amati ya di gambar. Yang langkah kedua itu memasukkan benang pakan pada lungsi. Nah, jadi setelah langkah yang pertama tadi sudah, yang kedua adalah kita memasukkan benang lungsi tadi pada masukkan benang pakan pada lungsi yang mudah ditata, yang mudah diatur sedemikian rupa seperti gambar. Nah, langkah yang ketiga itu kita mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Jadi kita mau motif apa nih untuk hiasannya? Misalnya mau motif bunga warna merah gitu ya, bisa nanti benangnya diganti dengan benang warna merah. Tergantung kita maunya seperti apa gitu. Langkah yang selanjutnya adalah, jika kita itu ingin menggunakan teknik ria, teknik ria itu seperti apa sih? Jadi teknik ria itu bisa anak-anakku kalian amati di gambar tersebut ya. Itu caranya seperti itu namanya teknik ria yang digambar. Nah, itu caranya bisa seperti itu. Nah, langkah yang terakhir, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Nah, jadi hasil akhirnya seperti itu ya, bisa diamati. Next. Nah, yang kedua adalah batik. Jadi ragam hias batik itu merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan dari pencipta. Nah, sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Nah, dari sejarahnya sendiri itu secara magis pemilihan teknik rintang warna
pada batik itu ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Jadi para ahli itu meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding-dinding goa di Indonesia. Nah, bahan produksi batik, apa saja sih bahan yang bisa kita gunakan? Yang pertama itu ada kain putih. Nah, kain putih itu bisa menggunakan kain primisima dan kain sutra. Intinya kain putih yang polos, ya mirip seperti kain kafan itu ya. Nah, lalu bahan yang kedua itu ada malam atau lilin gitu ya. Jadi malam nyungging dan malam nampo atau teknik pecah. Jadi mirip seperti lilin. Bahan yang ketiga adalah zat pewarna. Jadi itu bisa pewarna sintetis, reaktif, pewarna alami, atau kulit manggis, atau kayu secang, atau warna-warna dari bahan alam yang lainnya. Lalu setelah kita tahu bahan-bahannya apa, lalu kita coba cek alat produksi batik itu apa saja sih. Yang pertama kita ada canting gitu ya. Canting, ada kompor, wajan, dingklik, terus ada kursi pendek, pemidangan atau gawangan, lalu ada bandul timah, lalu ada pola batik, ada ember, ada panci, wadah penampung limbah malam. Nah, oke. Jadi itu alat-alat yang kita butuhkan ketika kita mau memproduksi batik. Ya, oke, kita lanjutkan proses pembuatan batik. Yang pertama itu ada nyungging. Nah, nyungging itu apa sih? Jadi nyungging itu membuat pola di atas kertas. Nah, jadi seperti ya. Jadi itu tuh kertas putih gitu. Lalu kita gambar polanya. Misalnya kita mau buat gambar bunga atau gambar buah, itu bisa di kertas terlebih. Nah, lanjut kita ke nuapla. Nah, jadi nuapla itu menjiplak pola dari kertas ke kain. Jadi setelah kita gambar polanya di kertas, lalu kita jiplak di kain putih tadi yang sudah kita jelaskan ya di bahannya. Lalu setelah itu, ngelowong gitu ya. Jadi ngelowong itu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Jadi setelah dijiplak tuh dikasih lilin ya. Nah, langkah yang kedua adalah ngiseni. Memberi isian motif ke dalam pola besar. Nah, lalu nembok. Nah, penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot gitu. Jadi diberi warna. Nah, selanjutnya adalah nyolet. Apa itu nyolet? Nah, nyolet itu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon gitu ya, dikasih warna. Nah, lalu setelah kita nyolet, lalu nyelup. Nah, apa sih itu nyelup? Nyelup itu memberi warna pada kain dengan pencelupan, dikasih warna itu kainnya. Setelah itu mopok gitu ya. Jadi mopok itu adalah memberi isian pada latar belakang pola. Jadi memberi warna dasarnya gitu ya. Selanjutnya adalah ngelorot gitu. Apa sih itu ngelorot? Nah, jadi ngelorot itu membuang lilin atau malam yang sudah tak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Nah, yang terakhir adalah nanai. Nah, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah batik hasil akhirnya. Jadi anak-anakku, kalian bisa lihat ya, berikut adalah hasil akhir dari beberapa proses yang panjang itu. Begitu cantik ya, bisa diamati batiknya. Terima kasih. Nah, demikian penyampaian materi pada pertemuan keempat ini tentang proses pembuatan kerajinan tekstil. Ya, jadi kesimpulannya kita di sini tuh ada dua macam, yaitu tapestri dan juga batik ya. Tadi untuk alat dan bahan dan prosesnya sudah Bu Juli jelaskan di awal gitu ya. Harapannya nanti jika anak-anakku kelas 7 kalian masih ada materi atau bagian yang belum paham, silahkan bisa menghubungi Bu Juli di nomor WA yang sudah tertera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.